Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya kalian semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah. Ditunggu sebentar ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran di sini, anak-anak sebelumnya apakah di kiri kanan kalian apakah ada teman yang tidak hadir? Misalnya kayak minggu kemarin itu siapa yang berisik yang duduk di sebelah sana itu? Abdul. Oh, Pak Dul. Ya. Masuk gak dia hari ini? Mana anaknya coba? Gak masuk ya? Telat Pak. Makanya tadi itu ada di gerbang. Telat gimana sih? Temannya kan? Kamu temannya bukan? Bukan Pak. Kenapa bukan temannya? Ya kurang dekat Pak. Oh, untuk muridnya yang satu lagi itu di belakang lagi ngapain? Coba dulu. Siapa? Oke, anak-anak sebelumnya di sini Bapak lihat di sini ada kode ya, ini kode apa ya sebenarnya ya? Kode PUBG Pak. PUBG, aduh siapa di sini yang main PUBG? Mau dihapus Pak? Ya coba dihapus sama Siap, Pak. tolong sekalian ya itu di fokusnya turunkan. Oke. Cek tombol bawah ya. Nah, tunggu ya anak-anak. Sambil menunggu loading ya, sebelumnya di sini anak-anak di sini apakah kalian masih ada yang ingat ya tentang masih ada yang ingat tidak tentang materi pertemuan pertama minggu lalu? Coba untuk Adim dari sana yang berisik, coba Adim. Tentang ini bukan Pak. Tentang kelangkaan. Kelangkaan ya, apalagi coba? Saya tahunya kelangkaan aja Pak. Belakang aja, oke baik, terima kasih Adim. Untuk murid satu lagi ya, untuk Iya, Bapak Iwan silakan. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah ekonomi Pak. Ya, ini kan materi tentang yang sekarang ya. Kalau yang materi tentang minggu lalu bagaimana? Minggu lalu tuh lupa pas saya Pak. Waduh, oke deh. Jadi sekarang Bapak bakal ngulang lagi ya materi untuk minggu lalu dan akan memperjelas lagi di hari ini. Siapa? Oke, teman-teman. Oke, anak-anak di sini. Sekarang Bapak akan menjelaskan lagi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Baik, untuk selanjutnya nih, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu kita akan menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Lalu yang kedua juga kita akan menjadikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak harap ya agar peserta didik mampu untuk menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini juga tidak berpacu pada yang hanya di fokus juga ya, karena dari tujuan pembelajaran ini juga jadi kita dapat menganalisis masalah ekonomi yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita juga ya. Contohnya seperti misalnya kita tidak mempunyai uang gitu ya, itu kan termasuk contoh masalah ekonomi. Nah, oleh sebab itu dengan membaca dan
dengan membaca PPT hari ini dan penjelasan dari Bapak, maka mungkin kalian bisa dapat mengatur keuangan kalian ya seperti itu. Baik. Ini bakal dapat uang Pak. Baik. Bisa jadi sih. Baik nih, untuk selanjutnya ya ada peta konsep. Mohon ditunggu sebentar ya, mohon maaf. Oke, untuk peta konsep di sini ya. Yang pertama ada masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama ada masalah pokok ekonomi, ada sistem ekonomi, dan ada sistem ekonomi Pancasila. Nah, untuk yang di belakang bisa dibaca tidak apa saja masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi itu Ada klasik sama modern Pak. ya, betul. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi, ya silakan. Ya, sistem ekonomi ada 4. Yang pertama tradisional, yang kedua komando, yang ketiga liberal, yang keempat campuran. Ya baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya ada sistem ekonomi Pancasila. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah di sini Bapak akan menjelaskan lagi ya tentang masalah ekonomi. Maaf. Nah, ini sudah. Ya anak-anak, di sini masalah pokok ekonomi adalah bagaimana caranya manusia dapat mencukupi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran sementara alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang kita butuhkan. Nah, masalah pokok ekonomi ini juga ya sangat berpengaruh kepada kita semua karena kalian tahu ya bahwa manusia itu memiliki keinginan yang banyak dikarenakan manusia itu serakah gitu ya. Jadi mereka pasti menginginkan barang yang mereka mau. Jadi mereka pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi masalah kelangkaan ini diperlukan perilaku berkonsumsi yang rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai kebutuhan. Nah, seperti bisa yang dilihat ya, di sini ada gambar petani dan juga di sini ada gambar penyedia jasa. Apa ini? Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Pembersih sampah bukan sih Pak? Pembersih sampah bukan. Ini tuh penambang batu ya. Kurang jelas Pak Ya, gambarnya. gambarnya kurang jelas ya. Udah, jadi slide selanjutnya saja ya. Nah, di sini ada tadi ya, menurut aliran klasik di sini, jadi pada tahun 1870 berkembang teori ekonomi klasik yang sangat terkenal yang dipelopori oleh Adam Smith. Jadi menurut aliran klasik juga ya, guna mencukupi kebutuhannya, maka dilakukan 3 kegiatan yang sampai sekarang masih berlangsung, yaitu yang pertama adalah produksi, lalu yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Oke, di sini sebelumnya Bapak mau nanya nih kepada kalian semua. Produksi artinya apa sih? Ada yang tahu tidak? Coba, ada yang angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Aduh, masa tidak ada yang angkat tangan? Coba deh, yang untuk selanjutnya untuk distribusi, apakah ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu? Untuk itu yang di belakang, kenapa berisik terus ya? Coba jelasin apa itu distribusi? Apakah masih ingat atau tidak? Saya tahunya konsumsi Pak. Konsumsi? Oke, coba jelasin itu aja. Konsumsi itu jadi menghabiskan Pak, memakan atau menggunakan barang. Menggunakan barang. Ya. Untuk yang murid satu lagi, itu yang lagi melamun coba jelasin. Yang mana Pak? Konsumsi. Ya. Itu yang menggunakan barang Pak. Menggunakan barang. Oke. Ya, seperti yang disebutkan oleh teman-teman ya, produksi adalah suatu kita penjual yang memproduksi barang, lalu ada distribusi, ada yang penyedia barang, lalu ada konsumsi.
selanjutnya ya di sini sudah dijelaskan tadi ya yang bahwa pertama yaitu ada produksi, yaitu produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua di sini ada distribusi. Jadi semua kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen. Lalu yang terakhir di sini ada konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa atau untuk digunakan untuk nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan slide selanjutnya. Baik, di sini ada proses produksi yang dibedakan. Seperti yang ada di PPT ini ya, anak-anak, produksi terus-menerus atau yang disebut dengan continuous process, yaitu produksi yang menggunakan berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Proses ini umumnya dalam skala besar dan tidak terpengaruh oleh waktu dan musim. Oke, untuk di sini ada 1, 2, 3, dan 4 ciri-cirinya. Coba untuk murid yang melamun tadi bisa sebutkan yang pertama yaitu apa? Ciri-cirinya? Yang pertama cirinya itu produksi dalam volume yang besar. Baik. Untuk yang kedua yaitu menggunakan tenaga mesin atau pekerjaan secara berurutan sesuai mesin. Lalu yang ketiga ada biaya tenaga kerja yang rendah dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Lalu yang keempat di sini ada proses produksi terhenti. Jadi jika salah satu alat ada yang rusak. Oke, untuk slide selanjutnya ada produksi putus-putus atau intermittent proses, yaitu produksi yang kegiatannya tidak sewaktu-waktu tergantung pada musim, pesanan dan faktor lainnya. Baik, Bapak lewat saja ya di daratan ini mungkin sudah. Nah, berikut di sini ada aktivitas distribusi. Jadi, kegiatan distribusi tidak hanya mengangkut barang dan pabrik konsumen, juga termasuk dalam kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah yang pertama yaitu bisa pengepakan, penyimpanan, pengelompokan, pengemasan, promosi, dan lainnya. Mohon ditunggu sebentar ya. Kita ada ini. Oke anak-anak, selanjutnya di PPT di atas ya ada aktivitas konsumsi. Konsumsi ada yang langsung habis, contohnya seperti makanan dan minuman ya. Jadi kita misalnya kita pergi ke kantin nih, kita makan makanan dan minuman ya, pasti kita barang tersebut akan habis. Contohnya seperti kita makan ayam atau enggak beli minuman, jadi pasti barang tersebut akan habis dalam jangka waktu panjang. Contohnya juga bisa seperti pada sepatu ya, kita contohnya sepatu nih, misalnya kita sepatu yang akan habis nilai gunanya setelah beberapa waktu kita gunakan, karena sepatu kita waktu pertama beli kan sepatu tersebut kan masih kinclong, masih bagus, terus masih kelihatan masih mau disukai gitu sama anak-anak zaman sekarang. Nah, jadi sekian waktu berlalu kan pasti nilai guna barang tersebut akan menurun ya, dan akan membuat habis nilai gunanya. Oke, Pak. Lalu yang kedua nih ada menurut aliran modern. Jadi menurut aliran modern, fokus masalah ekonomi lebih pada kegiatan produksi. Jadi menurut Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, yang mengemukakan 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan. Nah, di sini ada
yang pertama ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama yaitu what, how, dan for who. Jadi what itu barang apa yang harus diproduksi, lalu ada how itu barang tersebut diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, lalu yang ketiga for who. Jadi untuk siapa barang tersebut harus diproduksi. Oh iya, sebelumnya Bapak lupa ya, Bapak belum ngadain pretest ya sebelumnya. Aduh, Bapak bisa lupa gini ya, mohon maaf. Oke, karena Bapak sudah belum menjelaskan semua materinya ya, pasti mungkin ada yang masih ingat materinya. Oke, silakan anak-anak bisa join ya di Google Classroom. Ini kodenya seperti tadi ya di kelas sebelumnya. Silakan join terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Pak, login gagal Pak. Itu tuh ZI apa Z1? Oh Kakak iya, 21. ini tuh Z1 ya. Mohon maaf. Oke Jadi Pak. pasti kalian nilainya ini huruf I ya. Iya, makanya gagal Pak. Oke, sok cepat join dulu ya, nanti Bapak mulai. Tesnya gampang kok soalnya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, untuk murid yang di sana ya jangan ngobrol terus ya. Sepertinya Bapak lihat dari tadi murid yang di sana ngobrol terus lah. Siapa namanya itu? Faris, coba Faris jangan ngobrol terus ya. Bapak perhatiin nih. Oke, anak-anak sudah masuk semua kan di tesnya? Sudah Pak. Baik, Bapak akan upload ya soalnya ya. Dikerjakan selama 10 menit. Baik. Bapak juga bakal keliling-keliling ya buat ngawasin kalian. Meskipun ini hanya pretest juga. Silakan dimulai. Oke, muridnya di sini gimana? Apakah ada yang tidak mengerti? Nanti akan Bapak jelaskan ya. Kira ini bakal dikasih Jawa Pak. Enggak. Nanti Bapak akan cek lagi kalian di post-test akhir ya. Oke, anak-anak waktu kalian tinggal 3 menit lagi ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Yang penting yang penting kalian bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Baik anak-anak, waktu pretest sudah selesai. Bapak akan periksa terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa murid ya yang nilainya di bawah rata-rata. Kayak Ikhwan ya. Ikhwan kenapa nilainya Wan? Aduh. Berapa Iwan Pak? Nanti kalau Bapak sebutin nanti Ikhwan. Ya pokoknya Wan nilainya di bawah ya. Oke. Untuk yang paling bagus di sini ada ya siswa di sini. Siapa tuh Pak? Siapa ya? Oke deh, Bapak akan melanjutkan saja untuk materi ini. Semoga di post-test nanti kalian nilainya bisa naik ya. Di sini kan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya. Bapak akan ke slide selanjutnya. Di sini ada masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern yang pertama ada A. Barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau yang bisa disebut what. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Produsen yang harus melakukan survei dan perhitungan yang cermat sebelum melakukan produksi. Sama seperti yang masalah ekonomi pokok ekonomi klasik ya. Di sini ada bagaimana how.
yaitu pertanyaan ini yang berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap faktor produksi yang dicari komposisi yang tepat sehingga terjadi efisiensi efektivitas produksi. Lalu yang ketiga ada for who atau untuk siapa. Jadi untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi survei sekali lagi memegang peranan penting karena produsen harus tahu nih selera serta daya beli pasar agar barang tersebut diterima di pasar, maka harus memproduksi beberapa jenis atau tipe barang sesuai dengan harga pasar yang menjadi konsumen. Nah, baik, di sini sebelumnya Bapak mau bertanya lagi nih, apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan materi tersebut? Tidak ada ya? Sudah paham Pak? Paham. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Sini ya, masih ada ya beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Oh, kok belum muncul ya Bapak ya? Nah, baik, selanjutnya di sini ada ya macam-macam sistem ekonomi. Coba untuk Ading silakan dibaca dari slide pertama ini. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ada ciri-cirinya. Pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, teknik tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Ya, betul sekali ya. Terima kasih untuk Ading ya. Bagus. Sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya ya, di sini ada sistem ekonomi komando atau yang bisa disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Jadi peran pemerintah sangat dominan ya, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta itu sangat kecil. Di sini ya ada beberapa negara nih yang menerapkan sistem ini. Contohnya seperti negara Tiongkok ya, mereka menerapkan sistem komando atau ekonomi terpusat. Lalu disusul dengan ada Rusia, Korea Utara, dan ada Kuba. Ciri-cirinya nih di sini alat dan sumber daya yang diproduksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Dan juga lalu yang kedua ada rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Lalu yang ketiga ada kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada jenis pekerjaan juga diatur oleh negara, namun relatif lebih murah karena diatur oleh negara. Contohnya ya sudah ada. Selanjutnya sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh mekanisme pasar dominan oleh swasta. Contohnya seperti negara nih yang menganut sistem ekonomi pasar liberal. Yang pertama yaitu ada Amerika Serikat, ada Swedia, Belanda, Prancis, dan lain-lain. Untuk ciri-cirinya nih, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat, tidak ada campur tangan pemerintah. Lalu aktivitas ekonomi dilakukan masyarakat, timbul persaingan dalam masyarakat.
Lalu yang terakhir ada setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Apakah ada yang tidak dimengerti? Murid yang di depan mengerti tidak? Tidak ada. Nanti Pak. Yang sudah mengerti semua, baik. Untuk murid yang itu yang di sana mengerti? Mengerti Pak. Oh iya, baik. Ya, sepertinya sudah mengerti ya. Bapak akan lanjut. Nah, di sini ada sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dan juga adanya kerjasama antara dua sistem ekonomi. Jadi, ciri-cirinya merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi, bebas dan komando. Dan juga yang kedua, barang atau modal yang vital dikuasai pemerintah, dan ada pemerintah mengintervensi aturan pajak dan lain-lain. Dan juga peran pemerintah dan swasta yang berimbang. Slide selanjutnya ya. Baik, di sini ada bisa dibaca lagi ya. Sistem perekonomian di Indonesia dikenal sebagai demokrasi atau ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Oke, di sini kalian apakah ada yang ingin membaca apa yang Bapak baca tadi? Ya, boleh? Tidak ada? Iya, itu untuk murid yang di sana. Hei, jangan ngobrol terus ya. Coba baca tadi ya. Sesudah ekonomi Pancasila, silakan dibaca. Ya, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Pada sistem ini kegiatan produksi dilakukan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau kepemilikan oleh anggota-anggota masyarakat. Motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk kemakmuran masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan keselarasan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih. Sepertinya yang di belakang ngantuk ya, tadi bacanya masih sedikit tidak benar ya. Baik. Untuk selanjutnya ya, di sini tentang ada undang-undang, nanti Bapak akan lewat saja. Di sini ya ada beberapa poinnya, ya ada kekeluargaan, kerjasama, yaitu dengan judul Nilai Dasar Perekonomian Indonesia. Nilai dasar perekonomian Indonesia ini terdiri dari 5 ya. Yang pertama ada apa coba bisa disebutkan? Kekeluargaan. Yang kedua Kerjasama. baik. Yang ketiga Gotong royong. yang keempat Keadilan. yang terakhir Kemandirian. ya bisa dilihat ya nilai dasar perekonomian Indonesia. Di sini juga Bapak akan menjelaskan sedikit ya dari poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu kekeluargaan. Ini bisa menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada kerjasama, yaitu untuk menciptakan persaingan sehat dalam ekonomi. Lalu yang ketiga ada gotong royong yang ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia ya, dikarenakan sudah tidak dilakukan lagi ya. Setiap desa atau setiap perumahan pasti akan mengadakan gotong royong. Lalu ada keadilan, jadi setiap masyarakat memperoleh bagian hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang terakhir ada kemandirian, jadi bangsa Indonesia harus mampu berdiri sendiri untuk mengembangkan ekonominya. Baik, sudah ngerti ya anak-anak? Ngerti ya? Ngerti, baik. Sedikit. Di sini ada dampak sistem ekonomi Indonesia. Bapak akan baca secara cepat saja ya, dikarenakan pasti kalian sudah pada tahu ya mungkin tentang dampak yang dalam positifnya. Yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, lalu ada cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Lalu ada warga negara yang memiliki
kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak yang akan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Baik, anak-anak, sebelumnya di sini apakah kalian sudah pada mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan di depan ini? Baik, di sini mungkin Bapak akan memberikan studi kasusnya untuk kalian. Jadi di sini ada berapa murid ya di sini? 30 Pak. 30. Baik. Kalian bisa membuat kelompok jadi berapa orang ya? Jadi 6 kelompok ya. Bisa dihitung dari bisa. Jadi di sini untuk pembagiannya Bapak akan bagi sendiri ya, biar adil. Bapak mulai dari sana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Coba yang sudah Bapak tunjuk tadi, mohon untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Baik, di sini akan Bapak segera bagikan ya studi kasusnya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Oke, anak-anak, di situ sudah ada studi kasus ya yang harus dipecahkan oleh kelompok kalian di sini. Bapak kasih waktu. Kalian maunya berapa menit? 1 jam Pak. Aduh, kelamaan. Coba di bawah 50 menit deh. Ada yang mau tidak? Sudah 50 menit Pak. Oke, jadi di sini Bapak kasih waktu 40 menit saja ya. Sudah harus beres dan nanti ada perwakilan kelompok yang harus ke depan ya. Tidak usah banyak-banyak, 1 orang saja. Baik Pak. Oke, anak-anak, silakan dimulai ya. Bapak di sini akan membuat soal postis ya. Postisnya tidak akan jauh. Sudah Pak. Gimana? Sudah? Untuk kelompok lain apakah sudah? Untuk kelompok yang di sana, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Ini teh dibuat apa Pak? Oh iya, untuk laporannya kalian buat ini aja ya, makalah dan PPT saja ya. Untuk nanti kalian kirim ke file Bapak ya nanti. Untuk kedepannya kalian ini saja apa? Menjelaskan apa yang sudah kalian catat tadi. Kelompok sana, apakah ada yang ingin bertanya? Aman Pak. Aman. Gimana untuk kelompok yang di sini? Apakah memiliki pertanyaan? Aman Pak. Semuanya. Ya, baik. Sepertinya seperti yang sudah Bapak lihat ya, di sini kalian sudah hampir semua kelompok selesai ya. Untuk kelompok di sana, coba dipercepat ya. Sudah Pak. Sudah. Coba Bapak mau lihat. Oke ya, sudah Bapak lihat ya tadi. Semua kelompok sudah ya. Baik, tunggu sebentar ya. Mematikan saja ini biar ya. Nah, di sini Bapak ada tugas tambahan lagi ya untuk setiap kelompok. Bapak akan bagikan sekarang ya. Tidak banyak kok.
Ya, anak-anak. Seperti yang sudah Bapak bagikan lagi ya lembarannya. Coba kalian. Nah, ini untuk tugas kelompok di luar kelas saja ya. Nanti kalian kerjakan di luar kelas saja. Dikumpulkan satu waktunya dikumpulkan sekarang hari Rabu ya. Bapak kasih waktu sampai hari Jumat ya, sudah dikumpulkan. Sabtu lama Sabtu. Jumat bisa Bob, soalnya sedikit. Oke, anak-anak, silakan perwakilan dari kelompok yang sudah mendiskusikan studi kasus, silakan maju ke depan ya, kelompok sana, silakan maju ke depan. Aduh, maksud saya Pak. Ya. Di mana Pak? Di sini. Silakan di sini. Ya ini tentang pemerintah Indonesia yang memberikan kepada masyarakatnya itu ini Pak, jadi pastinya pelatihan, jadi memang supaya sistem ekonomi bisa dapat berkembang dan juga meningkatkan kompetisi yang sehat antar pihak swasta seperti UMKM maupun pengusaha besar. Ya, Pak. betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Kelompok saya ya Pak. Ya, betul. Silakan di sini. Ya baik Pak, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai studi kasus. Ya tadi yang kami tulis itu bahwa sistem ekonomi itu ada 3. Ya, terima kasih. Ya, betul. Boleh dikasih ongkosnya untuk kelompok selanjutnya ini? Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, untuk kelompok lain mungkin bisa dilanjutkan minggu depan saja ya, dikarenakan waktunya mungkin cukup mepet ya untuk hari ini, dikarenakan kelas selanjutnya akan segera dimulai. Oke, anak-anak di sini apakah ada yang mau memberikan kesimpulan tentang mata pelajaran yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Oh iya, mohon maaf. Sebelumnya Bapak akan melaksanakan post test ya untuk yang terakhir ya. Silakan anak-anak, kelasnya masih sama. Bapak di sini akan upload ya. 1 menit lagi. Silakan anak-anak, kalian siap-siap ya. Pasti kalian masih pada ingat ya, soalnya kan Bapak sudah menjelaskan dari pasti di sini skornya pada meningkat ya kalian. Amin. Ya. Oke, anak-anak kalian sudah pada siap? Kelompok ya, yang di sana sudah siap? Kenapa? Ya. Untuk yang di sana siap? Sudah Pak. Ya, baik. Bapak mulai ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya, karena soalnya gampang ya. Sama seperti soal tadi, hanya Bapak memberikan beberapa soal yang berbeda. Baik, silakan dimulai ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, anak-anak waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Jangan terburu-buru ya. Santai saja. Sudah Pak. Sudah. Wah, cepat sekali ya. Padahal masih tersisa waktu 3 menit. Oke, yang lain bagaimana? Yang di sini apakah sudah selesai? Dikit lagi Pak. Baik, Bapak tunggu.
Ya, anak-anak, Belum aja dong. sudah selesai ya kalian semua? Oke, baik anak-anak. Di sini sebelumnya Bapak akan memberikan sedikit evaluasi ya agar kalian ingat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat membedakan apa itu permasalahan ekonomi baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan luar. Oke, anak-anak di sini sebelumnya ada yang mau memberikan kesimpulan tidak tentang pembelajaran hari ini? Silakan ke depan, itu muridnya di sana. Ke depan Pak. Ya, silakan. Tidak usah banyak. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulan mata pelajaran hari ini bahwa sistem ekonomi itu ada 4. Pertama itu ada tradisional, kedua kapitalis, kedua komando, Ya. ketiga liberal, dan keempat ada campuran. Ya, betul Pak. Itu Pak. Ya, betul. Dari? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih untuk Adin. Beri aplaus ya. Ya, apakah ada murid lain lagi yang bersedia ke depan? Untuk murid yang di sana, coba ke depan. Oh, tidak bisa. Coba untuk murid yang itu, coba silakan aja ke depan. Ya Pak, tadi kita sudah mempelajari mengenai masalah ekonomi. Ya, Masalah ekonomi itu ada 3 ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, Terima kasih. baik, betul. Ya, terima kasih pada Iwan. Oke, anak-anak. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini nih, ya tadi kan sudah Bapak sudah memberikan tugas kelompok. Nah, sekarang ada tugas lagi nih, sedikit saja. Tugasnya yaitu tugas individu, dikumpulkan besok saja ya, mungkin bisa. Aduh. Bisa. Kan tadi Pak Jum nanti kumpulin. Ya itu kan untuk tugas kelompok. Nah, untuk hari ini Bapak akan berikan tugas individu. Ini tugasnya gampang kok. Coba kalian cari permasalahan apa saja yang terjadi, permasalahan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu bisa dalam kehidupan sehari-hari kalian atau bisa dalam kehidupan dari luar, contohnya seperti contoh permasalahan dari negara atau lain-lainnya. Kalian kerjakan satu folio saja ya, dikumpulkan besok di meja Bapak jam 12 siang setelah sholat zuhur deh. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Tidak Pak. Baik, mungkin sekian saja ya pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Bapak menyebutkan kata yang salah, atau mohon maaf apabila Bapak memberikan tugas yang banyak ya. Mungkin teman-teman di sini kalian ada yang tidak suka ya, tapi kalian kerjakan saja ya. Tahu-tahu kalian lulus pokoknya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit?